Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini untuk mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi dan Kemuhammadiyaan dengan subtema paradigma-paradigma kebenaran dalam filsafat. Paradigma kebenaran dalam filsafat itu, saya bahas ini ada 4 poin paradigma kebenaran. Yang pertama, korespondensi, koherensi, pragmatis, dan konstruktivisme. Paradigma kebenaran korespondensi merupakan suatu pandangan yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada di dunia nyata. Dengan kata lain, kebenaran ditentukan oleh kesesuaian antara pernyataan dengan realitas objek yang diamati. Contoh, eh, air mendidih pada 100 derajat Celcius di permukaan laut dianggap benar karena sesuai dengan fakta empiris yang dapat dibuktikan dengan percobaan. Sebaliknya, jika seseorang mengatakan matahari itu mengelilingi bumi, maka pernyataan itu salah karena tidak sesuai dengan kenyataan astronomi. Ciri utama dari paradigma kebenaran korespondensi ini adalah satu, tergantung pada realitas, bukan pada pendapat atau keyakinan seseorang. Kedua, karena kebenarannya dapat diuji melalui pengamatan dan pengalaman. Yang kedua, paradigma kebenaran koherensi. Paradigma ini berawal dari pemikiran rasionalisme yang menganggap bahwa akal dan logika merupakan sumber utama pengetahuan. Kebenaran koherensi merupakan salah satu teori kebenaran dalam filsafat yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut konsisten, selaras, atau koheren dengan sistem pengetahuan, keyakinan, atau proposisi lain yang telah dianggap benar sebelumnya. Contohnya, dalam matematika, kebenaran suatu teorema tidak diuji dengan realitas empiris, melainkan dengan melihat apakah teorema tersebut koheren dengan aksioma atau teorema lain yang sudah diterima. Jika suatu teorema baru tidak bertentangan dengan sistem matematika yang sudah mapan, maka dianggap benar secara koheren. Jadi, paradigma kebenaran koherensi ini memiliki ciri utama dengan menekankan logika rasional, tak butuh bukti empiris, cocok untuk ilmu deduktif seperti logika dan matematika. Yang ketiga, paradigma kebenaran pragmatis. Paradigma kebenaran pragmatis ini berangkat dari pandangan bahwa kebenaran itu tidak bersifat mutlak atau statis, melainkan bersifat dinamis dan kontekstual. Jadi tergantung pada situasi serta hasil yang dicapai dalam penerapan. Kebenaran pragmatis merupakan teori kebenaran yang menilai kebenaran suatu pernyataan berdasarkan manfaat, kegunaan, atau akibat praktisnya dalam kehidupan. Dengan kata lain, sesuatu dianggap benar jika berfungsi dengan baik atau membawa hasil yang memuaskan ketika diterapkan dalam prakteknya. Atau dengan kata lain, suatu ide teori atau keyakinan dianggap benar bila terbukti bermanfaat, menyelesaikan masalah, atau memberikan hasil yang memuaskan dalam kehidupan nyata. Paradigma kebenaran pragmatis kita bisa mengambil contoh yang dimana teori ekonomi itu akan benar jika dapat meningkatkan kesejahteraan saat diterapkan. Dan di mana ciri utama dari paradigma kebenaran pragmatis ini adalah dinamis, kontekstual, mengutamakan hasil sosial, digunakan di filsafat terapan dan kebijakan publik. Terus yang selanjutnya adalah paradigma kebenaran konstruktivisme. Paradigma
Kebenaran konstruktivisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran itu bukan sesuatu yang sudah ada secara objektif dan tinggal ditemukan, melainkan dikonstruksi, dibangun oleh individu atau kelompok melalui pengalaman, interaksi sosial, dan proses berpikir. Dalam paradigma konstruktivisme, pengetahuan dan kemarahan tidak bersifat tetap atau universal, tetapi merupakan hasil dari proses konstruksi aktif oleh manusia. Jadi seseorang membangun pengetahuannya melalui pengalaman pribadi, interaksi dengan lingkungan, serta komunikasi dengan orang lain. Oleh karenanya itu, setiap individu atau budaya dapat memiliki kebenaran yang berbeda-beda, tergantung pada cara mereka membangun makna dari pengalaman mereka sendiri. Contohnya, seorang siswa memahami konsep keadilan dengan cara yang berbeda, tergantung pada pengalaman hidup, lingkungan sosial, nilai budaya yang ia miliki. Tidak ada satu definisi keadilan yang sepenuhnya benar karena maknanya dibangun secara berbeda oleh setiap individu atau masyarakat dan kelompok. Ciri utama dari kebenaran konstruktivisme ini adalah menolak universalitas, tekankan para manusia dan budaya, relevan pada studi sosial dan antropologi. Kemudian paradigma kebenaran konsensus. Paradigma kebenaran ini merupakan kebenaran dari komunikasi rasional, bebas, dominasi hasil kesepakatan intersubjektif dalam dialog jujur. Paradigma kebenaran konsensus adalah pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran ditentukan melalui kesepakatan bersama atau konsensus di antara para anggota, masyarakat, atau komunitas rasional setelah melalui proses diskusi, dialog, atau pertimbangan bebas yang bebas dari paksaan. Paradigma ini menolak pandangan bahwa kebenaran itu bersifat mutlak atau hanya ditentukan oleh realitas objektif, melainkan kebenaran adalah hasil kesepakatan sosial yang dicapai melalui proses komunikasi antar individu yang rasional dan setara. Kebenaran ini tidak muncul dari otoritas tunggal, tetapi dibangun bersama dalam dialog yang argumentatif dan bebas. Contohnya, kebijakan benar jika disetujui melalui argumentasi rasional tanpa paksaan atau diskursus publik. Sebuah kebijakan dianggap benar atau sah jika telah melalui musyawarah terbuka dan semua pihak terlibat menerima hasilnya dengan alasan rasional bukan karena tekanan atau manipulasi. Ciri utama dari paradigma ini adalah menekankan etika komunikasi dan rasionalitas diskursif, dasar demokrasi deliberatif dan etika publik. Jadi, dari kelima paradigma yang saya jelaskan ini, kita dapat membandingkan bahwa korespondensi itu adalah sumbernya realitas eksternal dengan metode observasi yang mana kelebihannya adalah objektif dan ilmiah, tapi memiliki keterbatasan karena kurang fleksibel terhadap dunia sosial. Untuk paradigma koherensi, sistemnya merupakan sumbernya adalah sistem ide dengan metode logika deduktif yang dimana kelebihannya adalah konsisten, tapi memiliki keterbatasan yakni tidak realistis. Untuk pragmatis, sumbernya adalah manfaatnya dengan metode eh, pengambilannya adalah sumbernya adalah eksperimen, kelebihannya relevan, tetapi memiliki kelemahan atau keterbatasannya itu relatif berubah. Sedangkan untuk paradigma konstruktivisme, sumbernya adalah konstruksi sosial, dan di mana metodenya adalah interpretasi, yang memiliki kelebihan adalah pluralis, tetapi memiliki keterbatasan yaitu sulit diverifikasi. Sedangkan yang terakhir adalah paradigma konsensus, bersumber dari kesepakatan dengan metode diskursus yang memiliki kelebihan yang adalah demokratis,
tapi memiliki kelemahan tergantung pada komunikasi antar kelompok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Terakhir, paradigma kebenaran itu membuka ruang dialog dan kritik, di mana di era sekarang, di era informasi, gabungan objektivitas ilmiah dengan sensitivitas sosial, rasional, dan kemanusiaan, jadi kebenaran bukan dimonopoli tapi dicari bersama. Sebagai akademik, lihat melalui semua lensa dengan peradaban bijak dan alir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.